Ya, selamat siang semuanya. Saat ini saya berada di areal kawasan hutan ya. Kebetulan di sini ada pelangnya, pelang informasi terkait dengan kawasan budidaya kehutanan. Yang membuat pelang ini adalah Dinas Kehutanan ya, yang tentu saja bekerja sama dengan PT Rencana Mulia Baratama. Pelang ini menginformasikan bahwa areal ini adalah areal kawasan hutan yang sebenarnya masuk dalam kawasan izin pinjam pakainya kawasan hutan milik PT Rencana Mulia Baratama ya. Jadi ini ada pelang informasi sebenarnya bagi perusahaan tujuannya ini adalah pelang yang kemudian menyampaikan informasi. Tetapi bagi petani yang berada di sekitar sini yang menanam kelapa sawit ya, eh, itu ini bukan sebuah informasi, tetapi merupakan sebuah ancaman. Sebelum adanya perusahaan itu, masyarakat sudah menanam sawit. Konyolnya, masyarakat tadi diusir dari lahan yang mereka tanami kelapa sawit tadi atas nama kawasan hutan, kawasan budidaya kehutanan. Di sisi lain kemudian perusahaan-perusahaan batubara diberikan ruang untuk kemudian meminjam dan memakai kawasan budidaya kehutanan ini untuk dieksploitasi batubaranya. Dengan harapan negara itu bisa untung. Sementara inti dari keuntungan negara itu adalah kesejahteraan rakyat. Bagaimana kemudian kita bisa berbicara tentang keuntungan sebuah negara di tengah nafkah rakyat yang kemudian atau kesejahteraan rakyatnya direnggut. Dan baru-baru ini ada sebuah kebijakan Perpres nomor 5 tahun 2025 yang terkait dengan penertiban kawasan hutan. Perpres ini kemudian menyatakan bahwa tiga hal yang dilakukan dalam konteks penertiban kawasan hutan. Pertama, negara akan memberikan denda atau sanksi administratif ya kepada siapapun objek hukum yang kemudian menanam secara ilegal di kawasan hutan yang bukan peruntukannya. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Karena sampai hari ini pemerintah tidak memberikan klarifikasi bagaimana ketika masyarakat menanam di kawasan hutan, bukan perusahaan besar. Kedua, setelah kemudian diberikan sanksi administratif, areal tersebut akan diambil alih oleh negara. Kemudian dikelola kembali oleh negara. Nah, kita tidak tahu bagaimana kemudian negara mengelola areal yang sudah ditanami kelapa sawit ini oleh masyarakat dan perusahaan eh, dengan baik dan benar. Siapa yang mengawasi, bagaimana prosesnya, kita tidak pernah tahu. Tidak pernah dijelaskan secara detail oleh pemerintah. Perpres ini dibuat, Satgas dibentuk, kemudian langsung bertindak di lapangan. Nah, saat ini kita kemudian berhadapan dengan situasi di mana eh, Satgas ini seacap kali keluar dari konteks. Jadi misalnya seperti ini. Kan pada dasarnya sebenarnya harapannya yang dilakukan identifikasi adalah perusahaan besar dulu. Perusahaan besar lakukan identifikasi apakah ada di antara izin perusahaan itu yang keluar dari HGU-nya dan masuk di dalam kawasan hutan. Nah, jika ada maka itu akan kemudian dilakukan penertiban kawasan hutan. Nah, sekarang Satgas ini kemudian berusaha untuk mencari celah bahwa perusahaan ini dipastikan tidak menerima TBS dari kawasan hutan. Jadi ya petani-petani yang kebunnya di kawasan hutan ini juga kemudian diidentifikasi. Oh, ternyata perusahaan A itu menerima TBS di kawasan hutan dari petani swadaya. Sebenarnya sejak lama secara legal perusahaan itu tidak menerima TBS di kawasan hutan. Secara perjanjian kerjasama tidak ada perusahaan yang berani menyatakan secara terbuka di dalam perjanjiannya bilang menerima buah dalam kawasan hutan. Ya. Tetapi faktanya di negara ini tidak ada satupun pabrik kelapa sawit yang tidak menerima TBS di kawasan hutan. Semua pabrik pasti menerima TBS dari sumber yang bersumber dari kawasan hutan. Boleh kita cek, boleh kita identifikasi bersama. Jadi sebenarnya negara bertindak kejam kepada masyarakatnya dengan cara-cara yang naif gitu loh. Jadi menurut saya yang dilakukan harusnya adalah memastikan jika memang lahan itu sudah tidak dimungkinkan lagi untuk kemudian dibebaskan sebagai areal penggunaan lain, ya udah bebaskan, berikan itu kepada rakyat. Jangan rakyat dihalang-halangi memanfaatkan lahan, di sisi lain diberikan karpet merah jalan tol kepada perusahaan-perusahaan pertambangan. Ini sebenarnya sudah
secara prinsip-prinsip Pancasila sudah tidak berkeadilan gitu. Sangat tidak berkeadilan. Dan oleh karena itu kami menggugat Perpres nomor 5 tahun 2025 ini agar ditegakkan seadil-adilnya. Dan jika Satgas menemukan kebun-kebun masyarakat yang berada di kawasan hutan, Satgas wajib untuk kemudian bertindak dan melaporkan agar kawasan itu dibebaskan sebagai areal penggunaan lain dan kemudian rakyat diberikan keleluasaan untuk kemudian menguasai lahannya. Dengan begitu, TBS yang dikatakan ilegal dan haram ini tadi tidak ada lagi. Yang harus ditertibkan adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan apabila pemerintah masih bertahan dengan kebijakan ini, maka kami menuntut pemerintah harus membagi HGU perusahaan-perusahaan besar itu untuk masyarakat. Supaya masyarakat tidak berkebun lagi di kawasan hutan dan berkebun di kawasan yang legal. Ganti semua kebun yang kalian ambil dari kawasan hutan tadi, berikan masyarakat HGU yang sudah kalian obral kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar. Dan kami harus bilang kami tidak cukup terima, tidak cukup menerima pertambangan batu bara. Karena bagi kami kesejahteraan bisa diraih tanpa harus merusak isi bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.